Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guys, akan mencoba menjawab pertanyaan metodologi penelitian nomor 4, yaitu jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh yang sangat menentukan metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimen yang relevan dengan bidang farmasi. Hal penting yang pertama yaitu data dan sumber data. Data yang diambil harus dari sumber yang relevan. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Apakah itu data kualitatif jika merupakan desain penelitian non-eksperimen, atau kuantitatif jika menggunakan desain penelitian eksperimental. Jenis data dapat disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder. Pada metode penelitian eksperimen, data yang diambil merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penelitinya langsung atau tangan pertama. Pada metode penelitian non-eksperimental, data yang diambil merupakan data sekunder atau data yang diambil dari sumber lain. Nah, untuk contoh pengambilan data dari sumber data yang pertama yaitu data primer, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang diperlukan seperti mengambil data dari kuesioner tingkat kepatuhan pasien diabetes mellitus dalam melakukan penyuntikan insulin secara mandiri. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder ini dapat diambil dari rekam medis atau catatan medis, contohnya penggunaan jamu pada pasien hiperlipidemia berdasarkan data rekam medik di fasilitas kesehatan Muara Bullian. Hal penting berikutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Desain penelitian eksperimen dan non-eksperimental masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori, ataupun hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Dengan mengetahui jenis penelitiannya, maka dapat menentukan metode yang akan diambil selanjutnya. Pada desain non-eksperimental, metodenya dibagi menjadi 3, yaitu observational data method, archive data method, dan survey research method. Sedangkan untuk desain penelitian eksperimental dapat menggunakan metode pre-eksperimental, quasi-eksperimental, true eksperimental, dan single subject research method. Pada pengembangan selanjutnya juga telah dikenal penelitian metode campuran, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contohnya yaitu pada penelitian kuantitatif dengan desain penelitian non-eksperimental, yaitu pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi. Hal penting terakhir yaitu bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan pertimbangan untuk melakukan modifikasi terhadap data tersebut. Teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Contohnya yaitu pada penelitian pengaruh penambahan ekstrak jahe, validitas empirik terhadap aktivitas antioksidan dan aktivitas antibakteri pada telur asin selama penyimpanan dengan metode penggaraman basah. Pada penelitian ini, analisis statistik menggunakan analisis of variance atau ANOVA, dilanjutkan dengan uji Duchenne Multiple Range Test atau DMRT. Nah, teknik analisis data ini menghasilkan data yang lebih objektif, logis, dan tidak bias karena hasil yang didapatkan berasal dari perhitungan kerangka kerja matematika. Selain itu, hasil yang didapatkan juga lebih mewakili populasi. Hal ini karena sampel yang diambil sudah melalui perhitungan tertentu yang dianggap sudah mewakili populasi.
Baiklah, sekian jawaban Des untuk pertanyaan metodologi penelitian nomor 4. Lebih dan kurangnya Des mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.